Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya membahas satu motor kolektor item, yaitu Honda. Cuma populasinya motor ini cukup banyak sih di pasaran. Yang membedakan adalah motor ini dikonsep sama salah satu orang yang punya nama. Ini dia motornya, Honda CBR 919 SC33, konsep by Fujio Yoshimura. Oke, kalau teman-teman lihat bodinya ini mirip CBR 1000 yang tahun 2004 sampai 2007 ya. Jadi mirip banget karena yang tahun 90-an itu lampunya pasti bundar. Dan kebetulan motor ini udah banyak banget yang diganti karena kalau konsep by Fujio Yoshimura yang sudah ada tulisannya, tulisan nama seseorang dari Jepang, ada di windshield, ada di tangki, dan ada di belakang sini. Itu sebenarnya motor ini untuk track day atau untuk balap ya, tapi udah ada tambahan seperti lampu seperti ini, kemudian ada front slidernya karena kalau misalnya balap nggak mungkin kepake juga front slider seperti ini. Dan setahu saya juga velgnya ini velg ring 16 bukan 17, mungkin karena susahnya cari bannya ya, akhirnya diganti sama bannya juga 120/70 dan yang belakang 190/55. Jadi biar lebih mudah aja kalau misalnya ada kejadian atau perlu mengganti ban, jadi lebih mudah untuk nyarinya, mungkin seperti itu. Dan yang kerennya lagi, motor ini di konsep by Yoshimura yang tadi saya bilang, tapi bodinya full karbon. Jadi ini body full karbon ya, dari depan sampai belakang. Fungsi dan tujuannya adalah buat biar lebih enteng motornya karena dipakai untuk balap. Jadi kegunaan untuk balap harus lebih enteng lagi. Dan motor ini jauh beratnya di 200 kg, jadi jauh di bawah 200 kg. Jadi jauh lebih enteng lagi dari 919 yang SC33 standarnya gitu. Untuk mesinnya tetap ya 919 cc dengan tenaga itu 130 HP dan torsinya itu 96 Nm. Itu kalau versi standarnya 919. Sementara untuk yang konsep by Yoshimura ini kita nggak pernah tahu karena nggak ada datanya, kemudian nggak ada juga di Google mungkin ya, nggak ada sama sekali datanya. Jadi mungkin ada lebihnya sedikit karena kan peruntukannya untuk balap, mungkin saja. Cuma kalau misalnya ada waktu nanti mungkin bakal kita tes ya ini tenaganya berapa dengan torsinya berapa mungkin ya. Dan banyak banget yang perlu direstorasi agar lebih rapih. Jadi kayak gini-gini, rangka-rangka yang udah bocel-bocel gini sebenarnya perlu restorasi. Dan kalau misalnya ada contoh balikin standar, mungkin bakal dibalikin standar dat untuk pajangan karena motor ini emang motor kolektor item, nggak banyak yang punya, bahkan yang setahu saya cuma ada unit ini ya, cuma ada ini di Indonesia. Tapi nggak tahu lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu temennya yang punya kayak gini, silahkan di komen aja. Oke, untuk remnya ini udah pakai cakram ganda, kemudian di belakang juga sudah menggunakan cakram yang tentunya belum ABS karena ini kan masih motor-motor lama. Dan kegunaan untuk balap juga emang harusnya nggak ABS. Dan untuk shock belakangnya ini pakai monoshock Öhlins, kemudian yang knalpotnya ini pakai Yoshimura juga karena emang konsep by Fujio Yoshimura. Jadi motor ini pakai knalpot Yoshimura. Dan untuk footstep belakang itu pasti nggak ada ya, karena jok belakang ini nggak ada, dan ini bisa dibilang single seat lah, single seat. Karena ini udah nyambung, ini nggak bisa dilepas bos, ini emang udah nyambung. Jadi ya motor ini emang harus sesuai dengan kebutuhan track day atau balap gitu aja. Kalau motornya sehat dan mumpuni mungkin enak, mungkin bisa dicoba di track day Mandalika ya kan. Kemudian kita lihat di tingginya motor ini nggak tinggi-tinggi banget. Kalau kelas 1000 cc ini harusnya kan
kalau saya udah pernah naik R1, kemudian naik Saber 1000 juga udah pernah, Kawasaki ZX-10 juga udah pernah. Saya rasa motor ini adalah motor yang paling pendek ya menurut saya. Karena ini masih di pedok aja, saya masih bisa nekuk kakinya dengan gampang, apalagi kalau misalnya udah copot pedok seperti ini. Sebentar. Nah kan, lebih pendek lagi kan. Lebih pendek dan nggak lebih bungkuk juga. Kemudian kapasitas tangkinya sebenarnya kalau 919 itu kan harusnya 18 liter. Mungkin ini sama ya. Mungkin. Kita juga nggak ada data aslinya ya. Cuma yang menarik kan ini konsep by Fujio Yoshimura dan bakal jadi investasi jangka panjang kalau menurut saya ya, yang suka otomotif. Terus kita lihat di bagian kokpit sini, ini tambahan ya, kayak lampu-lampu gini, ini tambahan, sebenarnya nggak ada lampunya kalau untuk balap. Dan di speedonya juga, aduh masih jadul lah. Ini cuma ada RPM sama temperatur mesinnya. Terus di bawah sini ada netral, yes, lampu sen kanan kiri, kemudian ada indikatornya juga. Cuma itu aja sih. Dan ini asli deh kayaknya. Sekarang coba kita cek sound. Masih halus, padahal tahun 96. Ada yang perlu dibenahin lah ya. 96 tapi body 2004 kayak ini ya, kayak convert. Jadi kalau misalnya yang 919 itu diproduksi 96 sampai 99 aja sebenarnya. Dan ya seperti saya jelaskan tadi, ini body 2004 tapi ini 919 yang SC33. Halus, tapi ada bunyi aneh. Mungkin bakal kita benerin juga nantinya. Kalau misalnya udah ada waktu kosong, bakal kita benerin, kita restorasi dan kita rapin lagi buat pajangan di kantor. Sebenarnya enak suaranya, kayak motor-motor 4 tak biasanya. 900 cc 4 tak 4 silinder DOHC. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin dari teman-teman ada yang punya teman bengkel restorasi yang benar-benar paham pengetahuan tentang motor-motor tua ya yang saya punya, karena saya juga ada beberapa yang harus direstorasi dan kekurangan pengetahuan tentang bengkel lah, atau banyak bengkel yang kurang cocok karena di Malang ini kan terbatas banget untuk bengkel-bengkel yang motor-motor atau mobil yang udah tua-tua seperti ini. Jadi bila teman-teman punya teman atau punya rekanan bengkel yang emang bisa ngehandle atau ngecover motor tua, restorasi segala macem, dan paham tentang motornya juga, bisa kalian bantu komentar di bawah sini. Oke, gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Tapi silahkan kalian like, komen, dan subscribe dulu, dan kalian follow IG saya di diongarage.id, dan untuk TikToknya diongarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.